Selangkah lagi Rismon akan menerima SP3 atau penghentian perkaranya di Polda Metro Jaya. Lagi-lagi kubu Roy kehilangan rekan perjuangan karena memilih proses restoratif justice. Pertanyaannya, benarkah jalur RJ adalah amunisi Jokowi mematahkan serangan kubu Roy Suryo? Dan kenapa hingga kini kasus ijazah tak kunjung P21? Kita bahas bersama Roy Suryo dan Andi Aswan yang sudah hadir di studio. Selamat petang, Mas Roy. Selamat petang, Mas Andi. Ya, sehat selalu. Sehat-sehat selalu. Besok katanya Bang Rismon bakal terima SP3 kalau nggak ada halangan. Sudah dipastikan itu akan terima? Ya, insya Allah besok itu ya saya baru kembali dari Polda Metro Jaya dan saya hadir di sana. Memang sudah finalisasi ya. Besok insya Allah itu akan diumumkan lah oleh Direktur Dirpidum. Kita ada press conference untuk itu, untuk mengumumkan itu. Tapi lagi-lagi nih Bang, tampaknya restoratif justice selalu jadi amunisi Jokowi sehingga jadi menerima gitu. Pihak dari kubu Roy ini meminta maaf seakan-akan tidak mau dilanjutkan kasus ini ke persidangan. Kata siapa? Enggak. Justru Pak Jokowi ini membutuhkan ruang publik yaitu persidangan. Untuk membuktikan ijazah asli beliau ini yang dituduh palsu oleh mereka itu ya. Jadi kalau kita melihat adanya KUHP baru itu mengkedepankan yang namanya restoratif justice, dan kita mengetahui kan bahwasanya Pak Jokowi ini adalah seorang sosok negarawan, seorang yang pemaaf ya, yang mengkedepankan namanya rasa persatuan dan kesatuan itu. Apapun yang dikatakan mereka meminta RJ ya, sebagai umat manusia juga menerima itu. Tuhan aja memaafkan orang yang bersalah yang sangat besar. Nah disinilah kita lihat kenegarawan beliau. Nah, kalau mereka ya Bang Egy, Bang Damai dan Rismon itu mengakui bahwa mereka itu salah untuk itu ya, ini adalah satu alternatif untuk keluar. Baik, kalau Mas Roy sendiri apakah ada kemungkinan ada lagi yang mengajukan restoratif justice menyusul Bang Rismon? Pertama-tama saya ingin ucapkan selamat dulu. Selamat atas jubir yang baru untuk Rismon ya. Itu Andi Aswan rupanya sudah jadi jubir baru dari Rismon ya, nggak apa-apa lah. Dan saya mengucapkan selamat karena apa? Alhamdulillah. Saya sampaikan kalau harus ya. Hari-hari ini juga beredar kabar hoax kayak gini, Mbak. Tuh, apa katanya Omon meninggal dunia. Ini hoax ya. Gitu. Jadi jangan dipercaya kalau kayak gini. Jadi saya kaget juga gitu, katanya saya melayat. Wah, tapi ya alhamdulillah sudah tampil kembali ya Om. Meskipun saya katakan saya nggak perlu menanggapi apapun sekarang dari si Omon karena dia zombie. Zombie kan katanya sudah meninggal, kata Bang Andi itu juga tuh katanya, sama teman-temannya bilang katanya sudah ada surat kematian, jadi nggak usah ditanggapi lah. Tapi kalau misalnya kita fokus ke RJ-nya Rismon ini, apakah Anda melihat bahwa ini merupakan amunisi dari pihak Jokowi supaya Anda dan rekan Anda minta maaf? Makanya udah benar sekali Mbak Ilona dan teman-teman juga media yang mempertanyakan hal itu. Karena apa? Ini udah kayak kebakaran jenggot padahal dia nggak punya jenggot yang di Solo itu ya gitu. Jadi artinya karena saking ketakutannya menghadapi P21 karena itu nanti kalau ada di persidangan maka apapun dilakukan. Solo juga dilakukan upaya segala cara, nggak ada wong sudah disidangkan berkali-kali tahu-tahu di ujung NO. Itu kan nggak masuk akal. NO itu di awal tiba-tiba ujungnya di NO. Ini kan aneh. Artinya ada orang yang sangat ketakutan. Siapa yang ketakutan? Ya yang punya ijazah palsu itu, gitu loh. Yang punya ijazah ini loh palsu, ya. Yang punya ijazah 99,9 palsu ini sangat ketakutan. Maka apa? Kasih RJ, dan itu fakta loh ya. Semuanya dikasih satu persatu. Bu Kurnia diikuti sampai ke kamar kecil, didesek-desek. Bu, kapan mau RJ? Ada juga yang ditawari umroh. Ini fakta. Ada juga kuasa hukum kami yang kemudian di WA asli, kalau ini bukan WA palsu-palsuan kayak WA-nya Tifa itu ya. Kemudian diajak untuk ketemuan, bagaimana kliennya mau diajak RJ atau enggak. Jadi pokoknya tukang bohong dari Solo itu udah aduh demikian caranya membuat supaya kami ini mundur. Tapi kita akan terus tekan sampai ijazah palsu ini terbukti. Baik. Mas Andi, kenapa sih kira-kira dari pihak Jokowi yang sebenarnya relawan begitu ya, getol mendekati pihak-pihak yang saya harus klarifikasi, tidak ada namanya relawan untuk mendekati. Mereka untuk RJ jelas ya. Itu. Saya sendiri kan sudah difitnah itu bahwa mendekati yang namanya tanya Darmizal sama siapa? Tanya Jelas bukan itu untuk kita. Justru kita ini berpatokan hanya semua permohonan RJ itu harus melalui penyidik Polda Metro Jaya baru disampaikan kepada para pelapor tersebut. Ya. Tidak ada harus relawan. Kalau relawan itu memfasilitasi mengantar mereka ke Solo itu bukan kapasitas bahwa dia akan menentukan bahwa RJ itu diterima. Tapi RJ itu diterima hanya oleh
Pak Jokowi dan pelapor lainnya. Tapi Rustam Effendi tadi mengaku bahwa juga didekati oleh para relawan. Anda bagaimana menjawab? Kalau saya, apa yang diomongkan, apa dibicarakan oleh Rustam Effendi, itu adalah omong kosong dan dia itu pengomong besar. Pengomong besar? Ya, banyak case dia bilang ada katanya fotonya Pak Jokowi itu adalah fotonya Dumatno. Ketika saya challenge, dia nggak bisa ngomong apa-apa, malah melempar. Itu skenarinya Roy Suryo. Nah, jadi itu ya begini, sama ini dulu ya. Kan kalau dia katakan tadi itu ya, apa yang dikatakan Roy Suryo ini, sebetulnya dia ini sudah merasa apa ya? Sudah merasa ketakutan sendiri gitu. Ketakutan. Sangat takut sendiri. Karena biar bagaimanapun juga key playernya di sini dalam kasus ini adalah Rismon. Dan Rismon juga mengatakan dalam buku Jokowi's White Paper itu dia hanya 49 halaman. Intisari dari buku itu adalah yang buat adalah Rismon. Dan Rismon itu mengaku dia membuat suatu kesalahan yang besar untuk itu. Dan dia harus peneliti kok bisa harus membuat lagi namanya revisi untuk itu. Anda takut ditinggalkan teman-teman sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Apalagi ini ya. Saya kan udah langsung di podcast saya ya di Roy Suryo Official. Saya udah katakan namanya peneliti Mbak itu punya batas toleransi. Kesalahan tuh paling hanya 3 sampai dengan 8% atau maksimal 10%. Kalau 90, kalau dia bilang 11.000 triliun persen palsu, terus tiba-tiba dikoreksi itu otaknya dikoreksi itu. Ya, sama ditranslasikan. Itu nggak mungkin. Apalagi peneliti kok bisa bohong tentang kehidupannya. Ya, katanya sudah meninggal, sudah bikin surat supaya dia seolah-olah tidak hidup lagi dan supaya bayar, nggak bayar lagi beasiswanya. Itu kan namanya zombie udah. Tapi Mas Roy, sebelum Rismon balik arah, dia mengatakan 1000% bahkan 1000 triliun persen yakin bahwa ijazah Jokowi palsu. Itu yang benar loh. Tapi sekarang dia bilang bahwa itu dia kena tekanan. Dia kan sampai menghina dirinya sehina-hinanya, kemudian merendahkan serendah-rendahnya untuk sekedar mendapatkan SP3. Karena dia kalau enggak, dia dan kemudian ada orang paling terdekat dengan dia itu terancam masuk gara-gara surat palsu. Ya, udah jelas. Jadi dia kan ketakutan itu sampai dia balik, sampai dia benar-benar terhina lah. Makanya saya nggak perlu nanggapin lagi karena beda matra. Manusia di matra ketiga, zombie itu di matra yang lain. Baik. Apa yang Mas Andi ketahui dari Rismon sampai akhirnya dia berbalik arah mengatakan? Ya, dia mau ceritakan ke saya juga. Kalau dia bilang di podcastnya dia, saya di podcast saya juga di catatan Andi Aswan ini. Dia mengatakan, yang baru pertama ya, pada saat itu dia berbicara secara curhat kepada saya. Tanggal 15 Desember ketika dia melihat itu semua, dia ingin mengatakan itu. Dia langsung bilang palsu. Tetapi dia langsung bilang dilarang dia melotot oleh penasihat hukum mereka ya untuk berbicara. Tetap dikoordinir nih oleh salah seorang koordinatornya katanya. Palsu Mas. Dikatakan kamu jangan bilang semua bahwa itu adalah ada watermarknya, ada embossnya, ada enggak. Bilang saja itu palsu. Ini bohong banget ya. Nah, disitulah kalau kita melihat ya, setiap peneliti pasti akan membuat juga suatu kesalahan. Dan tidak boleh dalam satu kesalahan itu melawan kejujuran. Jadi dia datang atas keinginan pribadi. Dia mengatakan kepada kami, kepada saya, memang adalah atas inisiatif pribadi dan saya siap dihukum, kata Rismon. Saya siap dihukum ya. Ya udah dihukum. Kalau saya melawan batin saya maka saya ini. Apa yang Anda tahu sampai akhirnya Rismon balik arah? Iya gini, sekarang kita lihatlah video dokumentasi mulai tanggal 15 April sampai dengan mungkin 11 Maret kemarin ya. Ada di berbagai podcast. Terus tadi pada head berita tadi, dia datang ke kantor Kemendikbud sambil bilang, palsu, saya 1000 buku untuk DPD kayak gitu. Sudahlah, udah jelas kayak gitu, terus tiba-tiba bisa berbalik. Itu kalau tidak otaknya ditranslasi, otaknya dirotasi kan ya nggak mungkin ada orang kayak. Kalau zaman perang dulu nih orang ini udah dicuci otak. Ya, cuci otak sehingga dicuci otak? Iya, dicuci otak oleh sesuatu yang membuat oleh pihak yang berhasil membuatnya ketakutan. Otak. Siapa? Ya orang yang berhasil memerintahkan dia, akhirnya dia datang ke dia takut karena apa? Dia takut karena ketahuan ijazahnya palsu. Itu. Bukan, Bang Rismon itu. Iya, ijazahnya palsu, ketahuan ijazahnya palsu, sama ketahuan bikin surat kematian palsu. Udah. Itu betul Bang Andi. Jelas banget itu. Itu betul. Case-nya beda untuk itu. Kita fokus aja ya. Apa yang telah dilakukan oleh, kan lucu ya, mereka satu perahu saling luar biasa mendukungnya, kemudian ada orang yang sadar keluar ya dari kemunafikan, dari kebohongan-kebohongan selama ini yang diorkestrasi oleh saudara Roy Suryo itu ya, kemudian dia sadar untuk itu.
Ya, dan mereka kan ketakutan. Bagaimana? Karena Rismond itu memegang sebagai saksi Apanya? Nggak ada kunci di apa-apanya. sana. Saksi mahkota nanti di persidangan Pak Jokowi ini untuk bodoh, itu. Pak. Oke. Jadi kalau kita Ini- lihat ini semuanya bingung ini banget. ya Bingung banget kan ini. selalu mengatakan tidak akan muncul yang namanya SP3. Oke. Tidak Ini akan bingung muncul yang namanya RJ. Ternyata finalisasi Ini hari bingung ini kalau ini. Oke. dan insya Allah Baik. besok itu akan diumumkan oleh Dirtipidum. Mas Andi, ngomong-ngomong soal pengadilan, sampai saat ini tampaknya kenapa RJ tampaknya nggak selesai-selesai lama sekali tuh, udah P21, obsolete. berkas perkara belum juga selesai. lewat. Apakah sebenarnya pelapor ini benar-benar mau nggak sih mengangkat ini ke pengadilan atau sebenarnya itu menunggu ketahuan. waktu Jadi saya orang jelaskan. utama? Ketahuan, ya. Saya kan sudah katakan. Apa dia nggak dan punya tepat legal sekali standing, kan? dia bukan pelapor? Minggu kedua akan keluar Mana? SP3-nya Rismond karena itu perlu dulu Iya. ya untuk mengeluarkan dari case yang 3 orang ini. Pemirsa bisa buktikan. Tadinya kan Ngomongnya dari teroris, dulu gitu. sekarang kan tinggal roti tawar kan begitu. Oke. Bulan Juli Ya, yang lalu kemudian nggak akan sudah selesai. Saya punya keyakinan lagi akhir bulan ini P21. Kelamaan. Ya, akhir Lama, bulan ini udah P21 dan alhamdulillah kemarin tebakan dugaan saya kenyataan. Wah, waktu minggu juga di Kompas saya katakan dalam minggu ini akan keluar yang namanya SP3. Alhamdulillah finalisasi hari ini ya kemudian finalisasi besok belum itu tentu adalah keluar. Kenapa Anda bisa mendebak itu Mas Andi? Sementara ini sudah mau setahun Mas Andi baru kita itu. udah setahun P21 nggak keluar tuh. Jadi begini, biar bagaimanapun kita juga menghormati kinerja-kinerja yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya yang sangat Saya komen, Pak. ya yang namanya yang sangat hati-hati untuk itu. Tapi sebenarnya Pak Jokowi resah nggak sih, gelisah nggak sih Banget P21-nya udah diterbitkan? sampai- Ya, jadi kalau kita melihat Pak Jokowi selama ini kita bertemu, beliau itu menyerahkan kepada kepolisian. Dan dia fine-fine saja. Karena apa? Masih banyak warga yang datang ke rumah beliau untuk bersalaman, semuanya memberikan settingan kekuatan kalau itu secara udah moral, ketahuan. mendoakan beliau secara Ketahuan moral. settingan Dan luar biasa untuk itu. Apakah Di tembok ada ratapan yang namanya tuh keraguan-keraguan di muka settingan beliau? semua Tidak itu. ada untuk itu. Karena beliau paham betul bahwasanya ini adalah kinerja dari kepolisian Oke. Republik Indonesia dan tidak boleh diintervensi. Ya. Oke baik, Oke. Mas Roy, Bang Rismond menantang Anda untuk mencabut tulisan Rismond dari Jokowi's White Paper dan mengatakan bahwa Anda merupakan politisi yang memakai topeng sebagai seorang Enak peneliti. aja bilang politisi. Saya memang pernah jadi politisi 15 Oke. tahun dan Oke. tidak semua politisi itu beruntung bisa dapat jabatan ketua departemen di partainya, wakil wanhor, kemudian wakil ketua umum. Mana ada politisi, dan saya pernah 2 kali periode jabatan di DPR, pernah Itu jadi menteri. politisi Semua. namanya. Lah iya, Oke. memang itu Itu politisi. politisi. Ntar, dengerin dulu Iya, makanya. itu makanya Saya 15 politisi. tahun di politisi, Ah. kemudian saya mundur untuk menyelesaikan studi. Ya, dan saya Tetap mengerjakan studi politisi. betul. Udah lulus. Jadi nggak Anda kayak menampik respon. bahwa Tetap masalah politik. ijazah ini Nggak ada. bukan karena kepentingan politik. Sama sekali bukan, dan Omon Oke. itu nggak bisa ngomong atas saya, seenaknya Oke, sendiri. tapi Dan Anda dia akan sudah menjawab jadi seorang- politisi. Tapi Anda akan mencabut nggak tulisan dari Rismond yang ditantang oleh Rismond, Tulisannya tulisan siapa? Jokowi's White Respon. Paper? Ya silakan, kalau Omon mau nyebut tulisannya, silakan mau nyebut tulisannya. Nggak ada gunanya tulisannya. Oke, baik. 400 sekian halaman isinya cuma rumus. Ya kata Ya potong masih saya. mendingan dari Jadi nggak 49 usah lah, halaman gitu. hanya pembukaan 49 saja kan. halaman itu ada Tapi yang jelas itu adalah intinya, buku dagingnya. sampah. Ingat ya Lona? Jadi artinya Dulu saya Andi katakan Aswan ini nggak bisa itu apa-apa. adalah Ini buku bohong. sampah dan Bohong ternyata ini. sekarang Orang sudah bohong terbukti. berkali-kali di Buku TV. itu adalah Ya, buku dan sampah. tunggu nanti Dan akan Rismond ada kejutan mengakui nanti. itu Ya, dan untuk si dia akan Andi Aswan membuat ini pada yang sampai. namanya Tunggu saja, revisi ya. Ini Jokowi's bohong, White Paper orang yang bohong. sebenarnya Orang di bohong, luar orang dari bohong. buku Aduh, mereka. bohong, Tulisan mereka yang 49 Andi halaman yang Aswan isinya itu percaya. adalah Ya, nggak sampah usah semua. percaya. Kita Andi tunggu Aswan. besok status SP3. Rismond Cilebar, terima dan kasih dia Mas ngomong Andi. dari Terima tahun kasih, lalu tuh, Mas akan Roy. SP3 akan udah dari tahun lalu. Memang besok Terima akan kasih. SP3. Besok akan Terima kasih, diumumkan. Pak. Makanya sekarang Roy Suryo sudah ketakutan Baik. setakut-takutnya.